Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama saya Arya Deska Ahmad Digantara dengan NIM 4445253 dari kelas 1A Program Studi Ilmu Kelautan. Jadi di sini saya akan membahas tentang bahasa baku dalam lingkungan kampus. Oke, apa itu bahasa baku? Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang digunakan secara resmi sesuai dengan kaidah tata bahasa, bersifat tetap dan tidak dipengaruhi oleh ragam daerah. Menjadi acuan dalam komunikasi formal, termasuk di lingkungan kampus. Ciri-ciri bahasa baku yaitu ada 4. Yang pertama, menggunakan ejaan yang benar sesuai dengan EYD. Yang kedua, struktur kalimatnya yang logis dan efektif. Yang ketiga, pilihan katanya yang tepat dan tidak racu. Yang keempat, tidak menggunakan bahasa gaul atau singkatan informal. Pentingnya bahasa baku di lingkungan kampus, menciptakan komunikasi ilmiah yang jelas dan profesional, menunjukkan sikap sopan dan berpendidikan, membentuk identitas akademik yang baik, mempermudah penulisan karya ilmiah dan laporan. Contoh penggunaan bahasa baku. Di sini saya akan mencontohkan penggunaan bahasa tidak baku dan baku. Yang penggunaan tidak baku yaitu ada nggak tahu, dan bahasa bakunya adalah tidak tahu. Terus contoh kedua, gimana caranya? Bahasa bakunya bagaimana caranya? Contoh ketiga, mengumpulkan di lab. Bahasa bakunya berkumpul di laboratorium. Terus penggunaan bahasa tidak bakunya yang contoh keempat, gue udah selesai. Harusnya penggunaan bahasa bakunya saya sudah selesai. Jadi penggunaan bahasa ini dibedakan dari bahasa tidak baku dan bakunya itu dibedakan oleh penggunaan bahasa yang singkat atau penggunaan bahasa bakunya itu yang panjang atau sesuai dengan yang memang seharusnya, atau yang kayak contoh keempat, penggunaan bahasa gaul seperti gue, lo, atau bagaimana yang penggunaan bahasa bakunya semestinya. Dan bahasa bakunya itu kayak contohnya itu kayak penggunaan saya harusnya gitu. Harus atau aku, kamu, itu penggunaan bahasa yang benar. Oke. Selanjutnya, dampak penggunaan bahasa tidak baku. Jadi di sini ada bahasa-bahasa yang memang salah penggunaan katanya. Kayak contoh penggunaan salahnya itu ada menurut kan kesan profesional, menghambat pemahaman dalam komunikasi akademik. Terus ada menyulitkan penggunaan ilmiah. Nah, ini kan ada beberapa bahasa yang memang sekiranya salah. Harusnya pada awal kalimatnya itu harus dibarengi dengan kata oleh karena itu, terus koma. Pentingnya membiasakan bahasa baku dalam kegiatan kampus. Jadi penggunaan bahasa ini tidak boleh menggunakan bahasa yang memang sekiranya kurang sopan. Ya, jadi kayak penggunaan bahasa baku itu harus sopan ya. Bisa cara membiasakan bahasa baku. Yang pertama, membaca tulisan ilmiah dan berita resmi. Yang kedua, membiasakan menulis dengan ejaan yang benar. Yang ketiga, menggunakan kamus KBBI sesuai acuan. Yang keempat, melatih diri membicarakan formal dalam presentasi dan diskusi. Oke, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang sebelumnya yaitu adalah bahasa baku penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang sopan, jelas, dan profesional. Terus
Ada mahasiswa perlu membiasakan diri dalam menggunakan bahasa baku dalam lingkungan dan percakapan. Ya, jadi penggunaan bahasa baku ini memang cukup penting ya dalam kebiasaan sehari-hari, karena kan penggunaan bahasa baku dinilai sopan ya kepada orang tua, apalagi di zaman era yang sekarang ini, yang bahasa baku ini cukup kurang diminati atau kurang dibiasakan. Jadi kesan kepada ke orang yang lebih tua itu kurang sopan ya. Ya, jadi seperti itulah presentasi dari saya atau video dari saya, pemahaman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekiranya kata atau ucapan saya yang memang kurang benar atau menyakiti hati, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dah. Huh?